materi praktikum minggu ke-13 yaitu tentang laju pengosongan isi lambung ikan dan juga pencernaan pakan secara in vivo dan juga in vitro. Nah, sebelum aku menjelaskan tentang infografis dari materi tersebut, aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materinya. Pertama yaitu pengukuran laju pengosongan isi lambung. Lambung ini sendiri yaitu mempunyai fungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Berdasarkan bentuk anatomisnya terdapat beberapa tipe lambung. Ada lambung yang berbentuk memanjang, ada berbentuk kantong, ada yang berbentuk kaekat, dan sejenis lainnya. Laju pengosongan isi lambung ini sendiri diamati untuk mengetahui beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung organisme yang diamati. Nah, dengan diketahuinya laju pengosongan isi lambung ini dapat diketahui frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan tersebut. Nah, laju pengosongan isi lambung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya itu ada suhu, salinitas, dan juga sejumlah kandungan nutrien makanan yang diberikan terhadap ikan tersebut. Beberapa faktor seperti suhu mempengaruhi laju pengosongan isi lambung melalui perubahan enzim, nafsu makan, konsumsi oksigen, dan juga laju metabolisme dari ikan ini sendiri. Seiring dengan meningkatnya laju metabolisme, maka laju pengosongan isi lambung akan juga menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengukuran pencernaan pakan secara in vitro. Pencernaan ini sendiri itu adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan juga kimiawi sehingga makanan tersebut diubah dan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Makanan yang tercerna selanjutnya akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimetabolisir di dalam sel. Pencernaan secara sifik atau mekanik dimulai dari berperannya gigi pada proses pemotongan. Nah, pencernaan secara kimiawi itu dimulai dari bagian lambung organisme tersebut. Proses pencernaan pakan dimungkinkan karena adanya enzim seperti protase, lipase, dan juga karbohidrase. Enzim itu merupakan katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel makhluk hidup untuk membantu proses biokimia. Nah, enzim pencernaan itu dihasilkan oleh organ-organ tertentu yang ada di dalam saluran pencernaan oleh mikroba yang hidup di dalam usus halus maupun usus besar menurut Afrianto dan Liviwanti 2005. Selama proses pencernaan, salah satu molekul komponen pakan akan berikatan dengan bagian enzim yang aktif melalui mekanisme yang khas dan juga selektif dalam hubungan yang disebut lock and key. Beberapa enzim yang memiliki kekhususan yang hampir absolut bagi komponen pakan tertentu dan tidak bekerja pada komponen pakan lainnya meskipun struktur yang hampir sama. Selama proses metabolisme, enzim sebagai katalisator akan mempercepat proses perombakan dan pembebasan energi pengaktifan dari pakan yang dikonsumsi oleh ikan. Ketidaksempurnaan proses perombakan komponen pakan tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu pakan tersebut sulit dicerna oleh ikan, misalnya seperti selulosa dan juga kitin. Jumlah dan jenis enzim pencernaan yang terdapat dalam saluran itu kurang memadai, dan juga kondisi lingkungan yang tidak menunjang menurut Afrianto dan juga Liviwanti 2005. Nilai kecernaan suatu jenis pakan dapat mencerminkan mutu pakan tersebut dan dapat digunakan sebagai gambaran tentang kemampuan hewan air dalam mencerna pakannya. Hasil hidrolisis protein maupun lemak secara in vitro dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkaya nutrisi pakan alami dan digunakan sebagai ekonutrisi pada pemeliharaan larva ikan atau udang sebagai komponen pakan buatan untuk benih pada masa transisi. Nah, pada infografis ini sudah dicantumkan gambar bagian-bagian ikan. Nah, di mana itu ada bagian lambungnya. Jika ikan itu dibelah dulu, maka nanti akan kita ambil lambungnya. Nah, di sini yang pertama
kita membahas tentang laju pengosongan isi lambung ini merujuk pada ketepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung ini yang disebabkan oleh suhu, salinitas, jumlah, dan kandungan nutrien makanan yang telah diberikan dan juga terlarutnya makanan tersebut. Faktor yang mempengaruhi penurunan bobot lambung ikan itu ada jenis ikan, ukuran ikan, suhu air, kondisi pemrosesan, dan juga disebabkan oleh kondisi lingkungan di mana ikan tersebut hidup. Oke, selanjutnya di sini pada perlakuan pengosongan lambung ikan nila dan juga ikan mas, jika kita bandingkan dari dua organisme ini, disimpulkan bahwa menurut jurnal semakin lama waktu pengamatan maka bobot usus isi makanan itu juga dan tanpa makanan itu juga akan semakin rendah, itu menurut IPNU 2018. Nah, ada juga disebut dengan nilai ISC, isi lambung ikan atau Index Stomach Content. Ini tuh merupakan ISC itu rasio antara bobot material isi lambung dan juga bobot lambung tersebut. Ukuran ikan dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan mereka. Secara umum, suhu yang lebih hangat cenderung mempercepat pertumbuhan ikan, sementara suhu yang lebih dingin itu dapat memperlambat pertumbuhan ikan tersebut. Rumus dari ISC ini sendiri atau isi lambung ikan atau juga bisa disebut Index Stomach Content ini sendiri adalah ISC sama dengan WSC dibagi WB dikali dengan 100. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencernaan secara in vitro. Pencernaan ini adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan atau kimiawi sehingga makanan tersebut diubah dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Proses pencernaan ini berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif dan juga energi seperti enzim, HCl, bikarbonat, air, dan lain-lain. Nah, pencernaan kimiawi ini dimulai dari lambung, sedangkan pencernaan fisik itu dimulai dari berperannya gigi dalam proses pemotongan dan pengerusan. Nah, selanjutnya ada faktor ketidaksempurnaan proses perombakan komponen pakan itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu ada pakan mungkin sulit dicerna oleh ikan, misalnya selulosa dan juga kitin. Nah, faktor yang kedua itu ada jumlah dan jenis enzim pencernaan yang terdapat dalam saluran pencernaan ikan tersebut mungkin saja kurang memadai. Nah, yang ketiga itu ada kondisi lingkungan yang tidak menunjang, di mana kondisi lingkungan tempat ikan tersebut hidup mungkin tidak menunjang pencernaan ikan tersebut. Selanjutnya, hasil hidrolisis protein dan lemak secara in vitro itu akan menghasilkan bahan untuk memperkaya nutrisi atau enrichment, dan juga menghasilkan pakan alami dan komponen pakan buatan. Selanjutnya juga dicantumkan daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat infografis ini sendiri yang tercantum di dalam infografis tersebut. Oke, sekian video saya mengenai micro teaching laju pengosongan isi lambung dan pengukuran pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.